Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini. Kita sedang membahas tema yaitu info penting nabi-nabi bersama dengan Tengku Samsibar. Ya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan yang lain Tengku Samsibar berkaitan dengan tema kita. Tafadhol. Pentingnya nabi-nabi, kalau yang wajib kita ketahui 25 orang. Itu Tapi susah juga menghafalnya itu. Gimana, ada nggak kiat-kiat menghafal yang Nabi 25? Kita Ada. tahu jumlahnya 25, tapi sangat sedikit orang yang tahu urutan-urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, nggak hafal gitu. Ada nggak kiat-kiat supaya bisa hafal? dulunya di waktu kecil-kecil dulu, karena disuruh hafal kalau dulu-dulunya dengan cara syair. Masih ingat nggak? Tengku Samsibar masih ingat nggak? Urutan-urutannya masih ingat? Sedikit masih ingat, tapi enggak teraturnya. Enggak teratur hurufnya, enggak teratur. Ya itulah makanya saya bilang tadi ya, susah itu. Harus ada kiat bagaimana cara Kalau menghafalnya. waktu kecil-kecil gini disuruh hafalnya. Nah. Bandung Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, nyan ke intu wahai Tengku Bandung insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netom iblis. Tapi enggak teratur. Enggak teratur. Lanjutkan. Enggak ingat lagi. Udah kita syairkan waktu beberapa hari yang lalu. Oh, iya. Tapi yang pasti memang keseluruhan Nabi yang 25 ini sebenarnya harus diketahui urutan-urutannya juga. Kenapa? Kenapa kita perlu juga tahu urutan-urutannya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib dan seterusnya. Itu adalah agar kita tahu kapan kelahiran Nabi itu masing-masing. Ya, jangan kemudian kita menganggap mungkin Nabi siapa duluan lahir, siapa duluan diutus, Nabi Daud dengan Nabi Musa. Karena kita tidak tahu urutannya, tidak tahu sejarahnya. Kita bilang Nabi Daud. Mana pula Nabi Daud? Padahal mula diutusnya Nabi Musa. Kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Zakaria, siapa duluan? Kan seperti itu. Jadi urutan-urutan itu penting juga. Ya, jadi ini ya mungkin perlu ada bagaimana di antara kaum muslimin yang punya kiat ya, di antara para pemirsa CTV dimanapun Anda berada, punya kiat bagaimana cara mudah menghafal nama-nama Nabi yang 25 itu sehingga kita tidak lupa. Ini penceramah saja lupa, seperti kita nih. Disuruh hafal, saya juga nggak ingat persis, ya kan? Karena kalau di dalam syair-syair itu, dibuat syair itu tidak teratur. Misalnya setelah Adam. Setelah Adam kenapa? Idris. Harusnya? Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Tapi ada yang di tengahnya, ada yang tidak teratur. Tapi kalau kita lihat di kitabnya, di catatan itu Nabi 25, ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Di mana berbedanya? Mungkin ada berbeda. Mungkin bisa disampaikan berbedanya di mana? Berbedanya misalnya nanti yang ke-6 pas ditunjukkan yang ke nomor 5. Waktu dibuat di syairnya. Oh gitu? Di syairnya. Makanya ada selisihnya sedikit. Iya. Itulah makanya ada silsilah para nabi dan rasul. Itu sebenarnya yang nulis orang Aceh itu. Silsilah nabi dan rasul yang diurut Nabi Adam, kemudian keturunannya siapa saja, berapa orang anaknya, di bawahnya lagi Nabi Idris sampai kepada Nabi Muhammad. Itu yang tulis orang Aceh sebenarnya. Tapi jarang orang Aceh tahu itu. Jangankan silsilah keturunannya, nabi-nabinya saja tidak hafal. Nah, ini makanya perlu kiat. Kadang-kadang udah lupa. Makanya perlu kiat nih. Makanya kita coba minta bantu kepada teman-teman di
pemirsa CTV dimanapun Anda berada, Ya. mungkin ada di antara kita punya kiat untuk menghafal nama-nama Nabi itu sehingga kita tidak lupa. Misalnya Yang teratur. contoh ya. Misalnya dengan model huruf-huruf depannya, misalnya Adam, Idris, A-I, Hmm. A-I-N, Adam, Idris, Nuh. Kemudian Hud, H. Kita hafal itu aja, A-I-N, H, ya kan? Itu aja. Itu mungkin kiat dari saya. Mungkin yang lain punya kiat yang lain, sehingga kita tidak lupa. Seperti malaikat 10 itu juga kita terapkan kepada anak-anak. Biar tahu Ya, bagaimana tugas-tugasnya kan. ya. Gitulah. Ya, itulah dia. Penting, itu penting. Penting sekali. Itu juga info penting ya, Ya, tapi penting. tidak kita sampaikan dalam Ya. kesempatan ini karena ya. temanya beda. Ya. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, kita tinggal tersisa beberapa menit lagi ya di kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini. Ya, tentu saja topik yang kita sampaikan ini adalah sebuah secercah informasi kepada kita semua agar kita bisa lebih banyak perhatian terhadap kisah para nabi dan rasul ya. Karena kisah mereka adalah teladan bagi kita semua. Misalnya contoh dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ulaika alladzina hadallah fabihudah muqtadih. Mereka itulah para nabi dan rasul itu, orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah petunjuknya. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuknya kalau nama-nama nabinya tidak hafal? Jangankan lagi bagaimana dakwah mereka di negeri-negeri mereka mana mereka diutus, itu pun lebih parah lagi kan, informasi kita tidak paham ya. Misalnya Nabi Nuh itu diutus di negeri mana, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Kalau kita tidak pelajari ya kita tidak tahu ya. Dan Harus kemudian kita tahu sejarahnya. termasuk misalnya kita dibodohi dengan informasi contohnya kayak tadi bahwa Nabi Isa itu lahirnya di Bethlehem. Padahal sebenarnya Al-Qur'an menyebutkan makanan syarqiyah ya, itu sebuah tempat di sebelah timur. Sebuah tempat di sebelah timur itu sudah pasti bukan Bethlehem, tapi Nazaret. Kemudian juga kita sering dengar bahwa Nabi Isa AS ini lahir ketika terjadi musim salju, ya kan? Lahir di musim salju. Padahal sebenarnya Al-Quran menyebutkan saat kelahiran Nabi Musa AS itu kurma lagi matang-matangnya, lagi tumbuh. Sudah pasti tidak musim dingin, karena kurma tidak tumbuh di musim dingin, tapi musim panas. Itu informasi keliru lagi. Itulah makanya kita perlu baca sejarah para nabi secara detail sehingga kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ingin kita terus bodoh gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan di beberapa menit ini, silakan. Seperti ini, kayak Bukit Tursina itu kalau di dalam syair pernah dikatakan di negeri Yaman. Bukit Tursina itu kan bukan di Yaman. Dia bukan di Yaman. Bukan di Yaman. Bukan. Ya? Nah, itulah kesalahannya waktu di dalam syair-syair. Kadang orang ada langsung mengambilnya, apakah udah betul di situ? Bukan. Padahal bukan. Tursina itu di Mesir. Kan ada di syairnya begini. Bukit Tursina menggadat di Nanggro Yaman. Oh, Masya Allah. Kan? Ya, bukan. Tempatmu iman dile Adam ngan Hawa. Bak tempatnya ke Nabi Musa Maryam ngan Tuhan. Padahal Bukit Tursina bukan di Yaman kan? Di Mesir. Iya, di Mesir. Jadi kan Itulah. keliru. Yaman dengan Mesir jauh. Jauh. Ya, Mesir itu berada di Afrika Utara. Yaman itu sebelah selatan dari Arab Saudi. Jauh itu. Jadi jauh, ini utara, ini selatan. Saya mendengar syair itu waktu masih SMP dulu, masih kelas 1 SMP dulu kan. Apakah masih hafal sampai sekarang? Siapa sampai sekarang? Ternyata waktu kita ketahui bukan di bukan di negeri Yaman kan? Bukan. Yang di negeri Yaman itu Abraha, sudah pasti, ya kan? Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan sangat singkat ini. Kepada Tengku Samsibar kita ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.